إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نياتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Artinya, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah-setengah. Masih tentang cerita lobo berkata-kata, yaitu masalah mengumpat. Dalam Al-Quran disebutkan jangan mengumpat oleh sebahagian kamu kepada sebahagian kamu. Ya, tidak boleh sering mengumpat. Adakah kasih seorang kamu memakan daging saudara yang mati? Apakah kamu suka makan daging bangkai manusia? Maka benci kamu akan dia. Niscaya kamu benci makan daging mayat. Jadi diistilahkan ngumpat itu sama dengan makan daging orang yang telah mati. Tentu kita tidak nak. Dan bersabda Nabi SAW, "Iyyakum wal ghibata, fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu, "Kaifa?" Qala, "Innar rajula qad yazni wa yatubu, fayatubu Allahu alayhi. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu." Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat. Naklah kita jago diri kita daripada mengumpat.
Karena bahwasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Dan Nabi karena mengumpat itu lebih bahaya daripada zina. Dikatakan bagi Rasulullah betapa. Jadi ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Rasul? Ngumpat itu lebih bahaya atau lebih parah daripada berzina? Artinya karena apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Bersabda yo, bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina yo dan taubat yo, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Kenapa kata para sahabat ngumpat itu lebih bahaya daripada zina, lebih parah daripada zina? Jawab oleh Nabi, karena terkadang orang yang berzina itu dia setelahnya taubat, maka kalau dia taubat bisa dia terima Allah Ta'ala, maka dihapuskan dosa. Dan bahwasanya orang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Kata Nabi, sementara orang yang mengumpat itu tidak akan mendapat ampunan kecuali orang yang kena umpat itu maafkan dia atau dia ngampuni. Terkadang orang minta maaf belum tentu dimaafkan, maka sehingga sebelum dimaafkan oleh orang yang kena umpat itu dosa kita tidak lepas, ada terus. Jadi kalau dia ada maafkan betul-betul nanti akhirat. Di situ bahaya. Karena ada dua masalah. Pertama dosa kita dengan Tuhan, umpat itu. Kedua dosa kita dengan orang yang kita umpat. Dia itu sebenarnya macam itunya lah. Walaupun dia itu memang macam itunya, tetap umpat namanya. Ngato, apa itu ngato? Ngato itu tidak mesti dia muat atau tidak. Nak dia muat atau tidak, kalau nyebut ngato, ngumpat namanya. Mana arti ngumpat? Jadi kita mencaci maki orang tu, buat dia sakit hati. Nah itu ngumpat namanya. Entah fakta entah tidak, tetap namanya ngumpat. Dan menilik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, dia ingin ke neraka. Maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakai bangkai, memakan bangkai. Ketika Nabi Isra Mi'raj, di dalam neraka itu ada beberapa kelompok, itu orang laki-laki yang makan bangkai. Ditengok oleh Nabi. Maka sabda ia, maka bertanya Rasul kepada Jibril, siapa mereka itu Jibril? Berkata Jibril, mereka itulah yang mengumpat manusia. Di neraka ini dibagi oleh malaikat itu tu bangkai-bangkai hukuman daripada orang yang mengumpat. Itu maka disamakan orang umpat itu makan bangkai. Belum lagi dosa kita bertambah. Kalau nanggung dosa orang kita umpat, pahala kita atau amal baik kita pergi ke orang yang kita umpat. Banyak kena. Dan kita boleh bahwasanya mengumpat itu haram dengan ijma. Yang namanya mengumpat itu hukumnya haram. Sepakat para ulama ijma. Artinya sepakat itu tidak yang bantah. Melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Melainkan pada 6 tempat boleh kita mengumpat. Setuju tu ya ibu-ibu lah. Ada 6 tempat. Ada genai berarti kan? Kita ke sebenarnya tak genai.
Pertama, orang yang mengadu kepada raja berkata iyo sianu menzolimi iyo akan diaku. Jadi yang pertama, kalau ada orang ngadu kepada orang yang punya kekuasaan, orang yang pintar, yang bisa melindungi, atau orang yang kuat, yang disegani atau ditakuti, tempat kita ngadu bahwa kita kok dizolimi oleh seseorang, kita minta keamanan, minta perlindungan. Bang, kalau kita tidak ngadu, kita tidak telah melawannya, orang itu terus melakukan kejahatan kepada kita. Entah jenis dia nak melalui kita, entah jenis dia nak nipu kita. Sementara kita kok dalam tekanan dia. Nah, tentu kita harus ceritakan bahwa kita minta perlindungan. Kita ngadap kepada orang-orang yang punya kekuasaan, atau orang pintar yang bisa melindungi, atau orang pintar yang disegani. Tentu orang itu bertanya, apa halnya? Nah, tentu disitulah kita menceritakan apa halnya. Dia tu melalui aku, dia tu nipu aku, ceritakan. Dia tu merasaku. Itu dibolehkan hal yang seperti itu. Dan menyebut ia akan kejahatannya itu. Sebutkan apa kesalahan. Macam-macam lah. Apa yang kasus yang terjadi pada kita. Sebutkan, itu bukan disebut lompat namanya. Dibolehkan. Karena kita dalam keadaan hajat. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahwa berkata iyo sianu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan diaku pada menghilangkan, dan menyebut iyo akan nama maksiat itu. Atau di satu dusun, satu tempat, atau di satu tempat kerja kah, atau di satu kampung kah, ada orang yang berbuat maksiat. Kita khawatir sekampung angan kena maksiat tu, kena mudarat daripada maksiat itu, kena kualatnya. Kita ceritakan supaya kita dibantu oleh orang untuk bantu kita menghilangkan maksiat yang ada di satu kampung atau di satu tempat kerja. Di tempat kerja kita tu ada orang yang nakal misalnya kan. Kalau dia terus menerus, entah dia korupsi, entah dia pungutan liar, kita boleh ngadu kepada atasan kita, tempat kerja kita tu, atau gawe tukang tu tidak jelas, atau gawe kenik itu tidak jelas, merugikan, boleh dilaporkan. Awak negara dia beraninya. Nah, itu bukan mumpat namanya, kita ngadukan dia tu. Dia tu maling setiap nak balik dari kerja, tahu di tempat-tempat kerja yang lain ngadukan pungutan liar kah, bahkan bisa korupsi kah, bisa diadukan, jangan dibiarkan karena galau-galau tadi bakal kena. Atau di satu kampung ada orang yang membuat tak elok, satu kampung lagi dapat imbasnya, entah berjudi kah, entah berzina kah, jangan ditalak ya. Kalau main kecil lah. Ya, ibu-ibu, dah bapak-bapak yang kecil, hiburan, ya, dapat kau tahu. Yang ketiga, orang yang minta fatwa. Yang ketiga, ada orang minta jawaban atau minta solusi, minta jalan keluar apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan. Seperti berkata oleh istri, suami aku seorang yang kikir, tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya setengah yang memadai bagiku? Atau ada bini ngadu kepada seseorang, pada guru kah, dia bertanya,
laki aku kudu pelit sehingga tak cukup apa yang dibagi ke aku. Si guru dia harus bertanya pula apa dasarnya dia nak tolong pelit, apa dia datiknya lah duit. Kalau dia datiknya lah duit, lain solusi. Sabar kan betina. Ada kaki orang bertanya ke kita kan, kalau dia memang ada duit, boleh tak aku ngambil harta dia? Aku tahu genai. Batas mana kadar disebut pelit tu? Dia tak belikan bedak disebut pelit tu. Bedak dah belikannya, awak ngolahkan dia terus. Bedak belikan dah, pelit namanya. Gincu belak belikan, mereka beli lauk ke terus. Rokok ya? Rokok dia beli terus, bedak bini, gincu bini. Celana dalamnya bini kadang terpuyuan. Tik yang elok pelit tu. Laki tak boleh pelit. Selagi dia ada buat dosa, hendak dia tu bagilah duit. Bagikan. Jangan sampai kita jantan disebut bini kita pelit, bahaya. Masih enak sebut boros, berarti baik. Dia ada ukurannya disebut pelit. Kalau dia datiknya banyak pelit namanya. Apa nama nak dibagikannya? Tak usah lagi ngadu-ngadu. Tidaklah nak ngadu. Kau matanya nak beli bedak, beli gincu, makan lu berbayar apa? Kalau mak itu kata dia, boleh lah. Jadi kalau macam itu boleh tak ambil duit ni. Kalau laki itu banyaknya lah duit ni, keperluan orang betina nak bagi, ambil lah duit itu, boleh. Hak kita ada di situ. Keempat, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti berkata ia perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Atau kalau kita sayang dengan memang kita, dulu kita, saudara kita, kalau dia nak jadi dengan orang tu, kita tahu keburukan orang yang bakal nak jadi dengan dia tu, sebutkan dia tu preman, tak usahlah kau dengan dia. Tahu betina, dia tu betina tak jelas tu. Tapi kita negur keponaan laki-laki kita, orang laki-laki kita kan, tak jelas tu, betina tu rancim apa segala macam. Boleh. Dan kita sayang dengan orang kita kan, jangan sampai jadi dengan orang model tu. Yang kelima, bahwa ada seorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kejelekan, kecelaan, seperti al-a'raj, artinya capik. A'raj itu orang yang punya kekurangan fisik, entahkah dia buta kah, atau dia pekak kah, atau pincang kah, itu boleh disebutkan. Kalau saja dengan dia tu, dia bisu kaki, esok kau nak marah, dia pula nyawa lagi. Dia ada hebat. Orang betina tu kalau dia marah, dijawab tu dia suka.
Menyebutkan kekurangan orang tu boleh. Yang empat namanya. Jadi intinya sesuatu yang ada tujuan kebaikan di dalamnya, tidak tujuan duniawi, tidak tujuan nafsu, maka kita nyebutkan keburukan orang itu boleh. Ketika ngajar jangan sampai orang itu jerumus, boleh. Ketika kita menasihati anak, menasihati orang, memang tujuannya untuk perlindungan keamanan, itu boleh. Untuk menyelamatkan orang, jangan sampai terjadi macam tu. Kau udah memang berkawan dengan si anu, boleh. Dia tu narkoba tu, bagi kau terjebak ke situ, nah itu tak masalah. Atau kita nak bagi nasihat kepada orang, kita nyebutkan keburukan yang model tu. Walhal orang tahu siapa yang kita maksud orang model tu. Cuman kita nak nyampaikan bahawa jangan sampai kita model tu, karena yang model tu buruk. Boleh. Ketika saya nyampaikan perkara-perkara yang macam tu, dalam pikiran kita ada seorang yang saya tuju model tu. Bukan berarti saya ngata orang tu. Jadi kalau niatnya mengajarkan hal yang buruk, jangan sampai kita buat. Kadang orang tak tahu, pasal dia betul lah. Sampai kan dia tahu bahawa hal itu tak benar menurut agama kita, bahawa hal itu tak benar menurut ilmu. Nah, itu bukan ngumpat namanya. Jadi ngumpat tak ngumpat itu pertama tengok di niatnya. Apa niat kita? Niat kita mencaci maki, walaupun pakai bahasa halus, tetap namanya ngumpat. Saat niatnya mencaci maki. Kalau niat kita mengajarkan kebenaran, menyelamatkan seseorang, menyampaikan hal-hal yang seakan-akan kita mencaci seseorang, nah itu bukan namanya mengumpat. Yang keenam, bahwa ada ia menzohirkan akan kejahatan, maka harus disebutkan kejahatan yang dizohirkannya itu. Ada orang yang terus menerus bahkan berbangga dia dengan kejahatannya, boleh kita sebutkan langsung kah, atau kita ceritakan kepada orang-orang, apalagi orang yang bisa memberhentikan kejahatannya. Itu bukan mengumpat namanya. Barangkali kita di dalam satu kerja ada seseorang kalau membahayakan, tabiatnya kurang elok lah, sehingga bahaya. Bahaya bagi masyarakat, bahaya bagi kita. Tabiatnya dah elok, kayak mafia-mafiaan. Nah, itu boleh sampai ke orang, jangan sampai salah dalam mengambil kawan, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan. Di balik-baliknya keniat, apa tujuan kita, apa niat kita. Kalau niat kita nak menjatuhkan, tidak boleh. Kalau niat kita untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kebenaran, dipersilakan. Dan ketahui olehmu bahwasanya obat yang menegahkan daripada mengumpat itu Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا يا هادي خبر لنا يا خبير بين لنا يا مبين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا الزوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم ارزقنا رزقا ولا تعدو ولا نصب إنك على كل شيء قدير اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شر نفسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.